Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas kitab Sahih Muslim yang sebelumnya kita membahas tentang ilmu hadisnya. Jadi ada perbedaan ilmu hadis dengan hadis. Ilmu hadis itu metodologinya, ilmunya, teorinya. Sedangkan hadis itu terdiri dari dua, riwayat atau disebut sanad, disebut juga silsilah, dan yang kedua disebut matan, bukan mantan ya, matan. Apa arti matan? Teks atau isi. Oke? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa ada salah? Ini mohon maaf saya lupa bawa tabletnya. Biasanya lebih mudah. Cuma sama aja, handphone, smartphone sama itunya harganya sama. Baik. Mungkin lagi error kali ya. Kesimpulan kita di bulan-bulan sebelumnya, kita membahas tentang kriteria sahih, hasan, dhaif. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa sahih, hasan, dhaif bukanlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, hasan, dhaif itu adalah ijtihad atau hasil penelitian para ulama. Jadi boleh nggak kita beda dengan seorang ulama mengenai hadis sahih tidak sahih? Jadi saya boleh nggak beda dengan Albani? Boleh nggak? Boleh beneran. Jadi nanti kalau ada, wah ada Syekh Cilik nih. Wah, kapan antum nyampe ya? Marhaban, marhaban. Kapan kita boleh kalau antum punya ilmunya? Jangan main asal-asal beda sama orang aja, ya. Ini nggak bisa ya. Jangan-jangan handphone aneh yang error lagi. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, ada 5 kriteria hadis sahih. Tolong dihafalkan. Yang sanad, silsilah atau periwayatnya bersambung. Bersambung. Informannya ketemu satu sama lain. Gitu ya. Enggak juga. Ya sudahlah. Yang kedua, si periwayatnya itu ada karakter disebut karakter adil atau adalah. Adil dalam ilmu hadis bukan adil dalam politik. Adil dalam ilmu hadis artinya man hasuna islamu, orang yang bagus Islamnya. Ya. Gimana kalau dia mantan peminum? Mantan, gak apa-apa dulu, yang penting sekarang tidak. Jika masa lalunya, ya masa lalunya. Jangan dihukum seseorang dengan masa lalunya. Jadi apa yang disebut adalah man hasuna islamu, yang bagus Islamnya. Islam secara umum, ya dia sholat, dia tidak minum-minum, dia tidak berkawan dengan orang-orang yang merusak keharuman Islamnya. Apalagi, nah ini ahli hadis ini karena ilmunya ilmu zahir, maka adalahnya adalah zahir. Beda dengan ahli tasawuf. Adalah versi tasawuf beda. Adalah versi tasawuf itu sir, kolbunya. Kalau dalam ilmu hadis nggak ada urusan kolbunya gimana. Yang penting zahirnya oke. Bisa bedain? Ya. Jadi jangan dibawa hukum
hadis, hukum periwayat hadis yang sahih dengan ahli tasawuf. Oke? Ini dua hal yang berbeda. Nggak bisa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Dan yang ketiga, dhabit. Apa arti dhabit? Hafalannya bagus. Yang keempat, nah, bagus itu bukan seperti hafalan kita-kita ini. Ini hafalannya bukan hafalan Quran, hafalan hadis. Ngafal hadis lebih rumit daripada ngafal Al-Quran. Saya udah banyak hafalan hadis saya hilang. Ya. Dulu setiap kali ngajar 5-10 hadis saya hafalkan lengkap dengan sanadnya. Sekarang udah banyak yang lupa, Pak. Yang dijamin itu Quran, itu aja masih gampang lupa, apalagi hadis. Nah, antum bayangkan sekarang Abu Hurairah bisa hafal 5.000 hadis. Imam Bukhari bisa hafal 200.000 hadis. Imam Muslim mirip juga segitu. Imam Ahmad sampai 0,5 juta hadis. Masuk akal ya? Masuk lah. Saya kan tahu pola-pola menghafalnya dan itu masuk akal. Kalau antum nggak sanggup, jangan disebut nggak masuk akal. Bilang, otak saya tidak sanggup. Berarti otak kita yang kurang. Jangan otak imam-imam yang diserang. Ya, nggak masuk akal kita karena antum produk micin. Kalau imam-imam itu, jangankan micin, buah-buah yang punya kimia nabati, itu pun mereka tahan. Imam Bukhari itu memakruhkan dirinya makan apel dan anggur. Karena itu bisa membuat hafalan melemah. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikasih hari ini apel sama anggur, gak disentuh. Besok waktu kajian dihidangkan madu. Jangan salah paham loh ya. Madu asli. Itu langsung dia minum. Minum madu pun tidak boleh berlebihan. Ya, 2 atau 3 sendok. Jangan satu botol, terusak ginjalnya ya. Pinggangnya sakit, itu ciri-cirinya. Antum jadi dokter sendiri sih ya. Padahal itu ilmu ada pakarnya. Mentang-mentang lagi tibun nabawi, nggak mau ke dokter, minum madu 1 gelas sehari. Nunggu out aja tuh. Baik. Hafalan yang dimaksud di situ, hafalan yang sangat bersih. Suatu kali Imam Muslim menyaksikan Imam Al-Bukhari diuji di kota Naisapur oleh 100 orang. Masing-masing orang membawa 1 hadis. 1 hadis pakai rawi dari fulan, sebutkan teks. Dari fulan itu disebut dengan sanad. Isinya disebut dengan matan. Mereka 10 orang ini, 100 orang ini sepakat untuk menukar teksnya ini, tapi informannya diganti, rawinya diganti, dikacau. Imam Bukhari senyum aja. Senyum-senyum aja. Itu 100 orang, semuanya ahli hadis. Kalau sekarang ibarat orang doktoral, beliau diuji oleh 100 profesor atau 100 doktor. Hadis yang pertama dibalik menjadi hadis yang 71. Dibalik semua. Yang 71 hadis antum kebalik. Yang benar tuh nomor 1. Yang nomor 71 kamu kembalikan riwayatnya ke nomor 5. Dibacain semua. Yang nguji pun kadang-kadang mikir-mikir, kayaknya hafalan yang orang yang gua uji lebih tinggi nih. Semuanya kemudian merasa bersalah. Di antara yang uji, ternyata ada di antaranya guru dari Imam Muslim. Imam Muslim gak berani. Maka Imam Muslim cara minta maafnya gimana? Datang kepada Imam Bukhari lalu mengatakan, izinkan aku uqabbil yadaik wa rijlaik, yadaka wa rijlak, mencium tangan dan kakimu. Ini kan lagi rame nih, ada Habib dicium kakinya. Syirik. Antum sirik bukan syirik. Ente gak punya pengikut.
Jangankan cium kaki, cium tangan aja boro-boro, ya enggak? Anak aja kayak ogah cium tangan kita. Jangan sirik lah, ya. Itu seorang pengikut cinta sama gurunya. Oh, masalah dia ada kasus hukum, itu urusan dia, kan dia sudah jalani, dia kan gak mangkir. Dia sudah selesaikan. Ya. Oh, masalah dia emosi, ya aku masih muda, aneh juga kalau digituin orang juga marah kali. Ya. Kita nggak paham psikis seorang Habib itu gimana. Habib itu kan punya hal yang sensitif dalam hal nasab. Sekarang ada orang ngaku jadi Habib, dia jawara, ya habis sama dia. Cuma kan dia sudah terkenal, akhirnya disorot orang, itu aja bedanya. Ya, kalau antum mukul orang nggak viral, beliau mukul orang viral, beda nasib. Yang penting dia tidak meyakini gurunya sebagai Tuhan. Itu aja selesai. Yang penting gurunya nggak merasa dirinya suci. Antum dengar gak beliau merasa suci? Kan gak ada. Gak ada. Kalau gak suka dengan retorika dia, ya gak usah didengerin. Yang senang silakan lanjut. Jadi kalau ada guru, syekh, habib, mursyid, ya, dicium tangan kakinya, itu ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk budaya kita memang agak sulit. Kitanya maksud saya, orang Sumatera. Antum orang Jawa kan biasa sungkem. Ada nggak sungkem? Bener? Tuh, mirip-mirip toh. Beda-beda. Antara pulau sama pulau aja udah beda. Apalagi yang di sana. Itu orang Persia. Imam Muslim ini Arabi, tapi tinggalnya di Persia, lahir di Persia. Orang Arab dia aslinya, tapi sudah menjadi orang Persia. Ngomongnya dua bahasa, Arabia dan Farisia. Saya dulu pernah kursus Persia, tapi ya karena nggak dipakai hari-harian, ya hilang juga. Ya. Imam Muslim memanggil Imam Bukhari dengan panggilan yang luar biasa. Ya tabibal hadithi wa ilalih. Wahai doktor hadis. Itu panggilan pertama dalam sejarah umat Islam, ulama yang dipanggil doktor. Tapi jangan bandingkan dokter saya dengan dokter beliau. Ya, saya itu kuku beliau aja nggak masuk. Kukunya Imam Bukhari aja nggak masuk. Kukunya Imam Muslim pun nggak masuk. Maka antum bisa bayangkan bagaimana keagungan Imam Bukhari di hadapan muridnya. Itu kitab berjilid-jilid di kepalanya semua. Seandainya saat itu semua kitab hadis dibakar, Imam Bukhari, Imam Muslim senyum aja. Al-kutub fis sudur. Kitab itu di dalam dada. Kalau kita al-kutub, di mana? Di Google. Termasuk saya sekarang. Ya, ini zaman kita, fasilitas kita nikmati toh. Di zaman itu, guru-guru melarang muridnya untuk menulis di zaman ngaji. Yang dibolehkan nulis cuma orang tertentu, yang mereka ahlul kitabah dan imla, yang tulisannya aman. Aman dari kesalahan. Maka seorang murid kalau dengar harus hafal. Dengar sekali langsung hafal. Apa kata Imam Muslim, kita Imam Bukhari? Ma sami'tu hadithan fanasitu. Aku tidak pernah dengar satu hadis lalu aku lupa. Kalau antum gimana? Ma sami'tu hadithan illa nasitu. Tidaklah aku dengar satu hadis kecuali aku lupa setelah itu. Kayak gitu, ngejek Imam Bukhari, ya salam. Ya. Ngejek Abu Hurairah, ngejek semua ahli hadis. Meragukan Abu Hurairah, meragukan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka kita, kalau yang dia kritik Bukhari, Muslim masih aman. Dia tidak kafir atau fasik. Tapi kalau dia mencaci maki sahabat, ini bahaya. Ini kelompok namanya Rafidah. Apa arti namanya Rafidah? Kelompok yang membuang sahabat, mencaci maki sahabat. Dan saya khawatir di dalam dirinya ada kegelapan zindik. Sibabul muslim fusuk, mencaci selama muslim fasik, apalagi seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada diskusi begitu, hindarilah. Ya,
Gak usah lah. Kita masuk ke hadis pertama. Hadis ini yang biasa saya sebut dengan 4 pilar agama. Bocoran dulu ya. Islam, iman, ihsan, hari kiamat atau akhir zaman. Ini bocoran biar antum nggak kemana-mana fokusnya. Ya. Tapi di sini ada asbab atau konteks kapan hadis ini keluar. Kapan hadis ini dibacakan oleh sahabat Nabi. Imam Muslim untuk mendapatkan hadis ini beliau safar dulu dari Naisapur ke Baghdad. Yang punya Google Bumi, cari sendiri ya, GPS. Antum lihat tuh, berapa kilo, berapa provinsi yang dilewati, dan itu sudah beda negara. Sekarang satu negara Iran, satu lagi negara Irak. Naisapur ke Baghdad, Baghdad di Irak, ini di Iran. Untuk mendapatkan satu hadis ini. Masa orang Indonesia tinggal di Jakarta, Tangerang Selatan, ya, atau cuma Bogor, Bigir, Bugur. Antum mau di mana lah? Mau dengarkan satu hadis ini? Nggak mau. Ya, saya live aja lah. Ya boleh kalau antum beda pulau ya. Beda sono jauh. Sehari semalam dulu perjalanan. Dan kita cuma sekali sebulan ya pengajian di sini. Bener ya? Cuma sekali sebulan, itu pun harinya alhamdulillah bisa digoyang. Saya nggak tahu nanti pengurusnya tahan apa enggak dengan goyangannya. Semoga majelis-majelis tentang hadis Nabi ini Allah kekalkan. Seandainya pengurusnya tidak ridho, kita cari tempat lain. Beliau berguru kepada orang Baghdad namanya Zuhair bin Harb. Namanya siapa? Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini orang Baghdad. Beliau lahir 10 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Berarti tua nggak nih orang? Tua banget nih orang ya. Imam ini wafatnya 9 tahun sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad 241, dia 232. 9 tahun ya? Bener, acara saya ngapal gitu. Karena saya susah ngapalin angka. Jadi diingat-ingat ini orang berapa tahun sebelum, berapa tahun setelah. Namanya Zuhair bin Harb. Beliau tinggal di Baghdad. Dia dulu pernah ngaji sama-sama dengan Imam Syafi'i kepada imam namanya Waqi'. Imam Waqi' ini wafatnya hampir mirip dengan Imam Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i yang lain, yaitu Sufyan. Sekitar tahun 197 Hijriah. Imam siapa namanya? Waqi'. Waqi' ini ahli qalbu. Beliaulah tempat Imam Syafi'i setoran hafalan. Ketika hafalan beliau rusak, maka beliau datang kepada Waqi', mengadukan hafalannya. Inilah orangnya. Mungkin yang anak pesantren ngerti maksud saya ya. Ini orangnya ya. Imam Waqi' meriwayatkan dari Kahmas. Imam Kahmas ini setahun sebelum Imam Syafi'i lahir, beliau wafat. Namanya Kahmas, seangkatan dengan Abu Hanifah. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Ya. Begitu juga diriwayatkan dengan jalur yang lain, sampai kepada Yahya bin Ya'mar. Nah, Yahya ini, beliau hidupnya semasa dengan Umar bin Abdul Aziz. Wafatnya setahun sebelum Umar. Dia wafat tahun 100, Umar bin Abdul Aziz 101. Ya, ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz 100 juga. Tahun 100, kebayang? Udah pusing dari tadi ya? Ya, selamat pusing lah. Ini berbagi sedikit, antum nih cara saya ngaji hadis. Cara ngaji hadis versi ulama ahli hadis. Saya bukan ahli hadis, saya cuma murid dari seorang ahli hadis. Ya. Jadi ini cara kami nalur ngaji. Ya, satu-satu orang dijelaskan siapa dia. Karena kita nggak mungkin membayangkan dia semua, ya beberapa lah. Ya. Yahya bin Ya'mar ini, beliau sezaman juga dengan khalifah sebelumnya Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Dan beliau ini
pernah sezaman dengan Abu Hurairah, pernah sezaman dengan Aisyah, pernah sezaman dengan Abdullah bin Umar. Dan pas hadis ini dia bercerita tentang pertemuannya dengan Abdullah ibn Umar. Apa kata Yahya ibn Ya'mar? Kana awwal man qal fil qadar bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Yang pertama kali nyeleneh, ini liberal pertama dalam Islam. Liberal pertama dalam Islam. Namanya Ma'bad al-Juhani. Apa ajarannya? Menolak takdir. Berarti rukun keberapa yang ditolak? Rukun yang ke-6. Ma'bad al-Juhani. Apa kata dia? Takdir itu urusan kita, bukan urusan Allah. Saya mau tanya lagi ke antum. Kalau ada kejadian di alam semesta namanya maksiat, itu Allah izin atau bukan? Izin Allah atau tidak? Beneran. Soalnya ada kelompok nih sekarang buat daurah, buat pengajian, pengikutnya banyak. Mengatakan bahwa ada kejadian di alam semesta yang tidak dengan izin Allah. Bagi dia maksiat bukan dengan izin Allah. Berarti ada selain Allah yang mengizinkan maksiat terjadi. Dia tidak sadar bahwa saat itu dia telah musyrik. Tapi menjual bab khilafah. Mengajarkan apa yang disebut free will. Inilah kelompok Qadariyah. Kebebasan berkehendak. Lalu khilafah apa yang diperjuangkan? Rukun yang ke-6 aja dia nggak percaya. Ya. Maksiat itu zahirnya buruk, benar. Tapi untuk sebagian orang itu adalah awal yang baik. Untuk sebagian orang. Nih sebagai contoh. Nabi Khidir bunuh anak kecil baik atau buruk? Secara hukum. Tapi secara takdir? Berarti zahirnya buruk, batinnya belum tentu. Nabi Khidir merusak kapal, itu baik atau buruk? Tapi secara hikmah ternyata menyelamatkan semua laki-laki suami-suami yang mencari nafkah. Kalau beliau tidak merusak kapal, maka sekampung perempuan-perempuan yang bersuami menjadi janda. Itu. Izin Allah nggak tuh? Izin Allah. Jika ada sesuatu terjadi bukan karena izin Allah, itu liberal, walaupun dia berjubah, walaupun dia jualan khilafah. Ya, hati-hati. Lalu mereka membagi, ini ruangnya Allah, ini ruangnya manusia, ini ruang manusia bebas. Yang mengajarkan ada kebebasan manusia mutlak, itu kelompok liberalis baru. Apapun bajunya, apapun manhajnya, apapun pergerakannya. Ya, saya nggak usah sebut, antum tahu-tahu aja sendiri, cari-cari tahu sendiri. Ya, di kampus ada, dalam pergerakan ada. Saya kaget kok di pergerakan ada. Anehnya memperjuangkan khilafah. Lah khilafah mana yang ente perjuangkan jika rukun 6 tidak sempurna? Ya, akibat ngaji lewat Zoom kali ya. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama sahabatku Humaid al-Himyari datang dari Baghdad atau dari Kufah atau dari Basrah, dari Irak lah ya, mencari tempat mengadukan masalah ini kepada sahabat Rasulullah sembari haji. Haji dulu, maka dia selesaikan haji, umrah. Selesai haji umrah, maka dia cari seorang sahabat Nabi, siapa aja. Yang penting sahabat Rasul. Ini mereka beruntung cari sahabat Rasulullah. Maka antum yang meniatkan dari rumahnya keluar mencari orang untuk mengajarkan satu hadis saja, berarti sudah mengikuti sunnah salafus soleh. Itu yang disebut sunnah. Itu yang disebut salaf. Jadi salaf itu bukan klaim. Salaf-halaf itu aktivitas, manhaj.
keyakinan. Ya. Fakulna, lalu kami melaporkan, kami berkata, yang bergumam, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bisa ketemu seorang saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari baca hadis ini, apa kata beliau? Ini anjuran mencari guru yang tua, guru yang sanad silsilahnya dekat ke Nabi. Kan bisa saja beliau Humaid al-Himyari dengan Yahya tadi cari guru yang lain, murid dari sahabat Rasul, bisa nggak? Tapi dia cari guru yang tua yang masih hidup. Ini sunnah ahli hadis yang saya tidak bisa menemukannya kecuali di kalangan pencinta sanad dan ijazah. Maka saya sedih sekali kalau ada pesantren ngaji kitab hadis, ngaji kitab-kitab lama, tapi tidak ada ijazahannya. Malah ngejek ijazahannya. Itu menyedihkan, ya. Sangat-sangat menyedihkan. Ya, berarti ruhnya sudah nggak ada. Fasa'alnahu, ya. Fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kalau kami bertemu sahabat Rasulullah itu, kami akan mengadukan kepadanya persoalan yang terjadi di kampung kami, kelompok liberal baru, cerdasnya nggak bisa dilawan. Orang liberal itu cerdas nggak? Tapi hati-hati, ini cerdasnya ada dua sekarang. Ada cerdas liberal ala kampus, ada liberal ala pergerakan. Ya, nanti antum paham tuh ya. Ada ustadz yang bisa jelasin itu. Nanti kalau aneh jelasin, antum buyar lagi. Ya, buyar sama bubarkan mirip aja tuh. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Allah izinkan kami, wuffiqa, ya, kami dipaskan oleh Allah ketemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Siapa ini orang? Orang ini siapa? Anak dari Sayyidina Abdullah anak dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dakhilan al-masjidah, beliau masuk masjid. Jadi ternyata kalau dulu ada sahabat Nabi masuk masjid, itu semua orang langsung ramai. Sahabat Rasulullah masuk, sahabat Rasulullah masuk. Oh, ini sahabat yang viral di zaman itu ya. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Lalu kami mencoba mengurubunginya. Ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Fazanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Aku kira temanku Humaid menyerahkan urusan jubir kepadaku. Maka aku berbicara. Jadi mereka isyarat-isyarat mata. Lu aja gitu. Gue gak enak. Takut suul adab. Ya, orang-orang begitu kan. Sedangkan si Yahya mengatakan, ya sudah, saya aja. Fakultu Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini panggilan Abdullah bin Umar. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dzakara min sya'nihim. Di kampung kami ada orang yang mengerti Quran. Yaqra'un, mengerti Quran. Saya nerjemahinnya mengerti. Baca Quran. Jualan khilafah, ya sama aja kan. Ya. Oh, orang kampus, doktor. Jadi dua nih, antum dikepung nih, di kampus ada, di pergerakan ada. Yang di pergerakan ini menganggap sesat yang di kampus. Ini kampus ngeremehin yang di. Tapi ternyata akidah mereka mirip. Apa akidah mereka? Mereka mengatakan, la qadar, yaz'umun alla qadar. Mereka mengatakan, takdir itu gak ada. Wal amru unuf. Ya, urusan itu urusan kita. Jadi takdir itu urusan kita, nggak ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Qal, apa tanggapan Abdullah bin Umar? Fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum. Kalau kamu ketemu mereka, sampaikan kepada mereka, aku sahabat Rasulullah berlepas diri dari mereka. Itu maksudnya apa tuh?
Mereka bukan pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sahabat tuh beda ilmu fikih biasa. Abdullah bin Umar dikritik oleh Aisyah. Aisyah dikritik oleh Abu Hurairah. Ibnu Abbas mengkritik Abdullah bin Umar itu biasa. Tapi kalau beda rukun iman yang keenam, nggak ada. Cut ya. Coba lihat. Katakan kepada mereka bahwasannya aku bari'um minhum wa hum bura'um minni. Mereka juga terlepas dariku, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, ya. Dan demi zat Allah yang mana Abdullah bin Umar saya, maksud beliau, bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaba, seandainya mereka punya segunung salak, segunung halimun, segunung apa lagi di Bogor tuh? Pangrango. Antum sebut deh, segunung Pangrango punya emas. Kalau di sana kan paling gede Uhud, segunung Uhud. Zahaba, punya kekayaan. Lalu kalian menyedekahkannya. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak terima amal kalian, sedekah kalian, donasi kalian, sampai percaya kepada takdir. Ya. Jadi pergerakan khilafah kenapa gagal? Ente nggak percaya takdir. Ya. Di kampus kenapa kemudian dirusak? Dibuang nggak? Hilang sudah itu, nurnya hilang. Karena nggak percaya kepada takdir. Tapi ciri-cirinya ya takaffarunal ilm, mereka ahli ilmu, suka debat, suka buat majelis, suka buat daurah, suka buat liqa, suka buat ya, pembahasan-pembahasan ilmiah. Tapi ternyata terjebak kepada yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi. Jadi beliau juga berguru kepada ayahnya. Guruku, ayahku menyampaikan kepadaku bahwasannya bainama nahnu, ini luar biasa nih, antum lagi duduk begini tiba-tiba ada orang masuk. Itu orang bukan orang. Itu orang malaikat. Gimana? Merasa takjub nggak? Itu orang malaikat. Kira-kira gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Sampai akhir zaman nanti, tiada satu majelis kecuali dihadiri oleh malaikat Allah. Cuma ada malaikat yang menyerupakan diri jadi manusia, ada yang dia tetap dengan wujud aslinya. Hati-hati nih, sampai antum ini asli manusia kan? Amin, hatinya seperti malaikat ya. Tapi kalau kayak malaikat nggak butuh kawin, pulang-pulang nggak mau nikah tuh. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu suka ngumpul-ngumpul. Nabi itu nggak suka menyepi kecuali dulu di awal-awal dapat wahyu. Setelah beliau dapat wahyu, maka beliau berkumpul dengan para sahabat, ngumpul-ngumpul. Nggak nafsi-nafsi. Selalu bermajelis dengan gurunya. Ini bermajelis suka-suka kita. Kalau lagi sibuk nggak mau, ya. Kalau lagi nggak butuh Tuhan gitu. Nggak datang. Hidup lagi enak, nggak usah dulu lagi nggak butuh Tuhan. Banyak saya dengar orang begitu. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak ngaji? Lagi nggak susah. Tar susah aja baru datang ke Allah katanya. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina, tiba-tiba masuk kepada kami rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba ada orang yang berbaju putih-putih, ya, sadidu sawadi syar, rambutnya sangat hitam. Dan dia tidak dikenal oleh siapapun. Tidak ada bekas-bekas dia di perjalanan. La yura alaihi atharus safar. Kalau orang perjalanan di zaman dulu pakai onta, ada bau onta nggak di badannya? Pasti ada. Onta itu bau kuda, minimal bau kuda, atau nggak kuda? Pasti lengket tuh kan ada bulunya, keringatnya kuda, keringatnya onta. Umar mengatakan tidak ada bekas perjalanan, debu atau bau kendaraan. Kalau antum bau asap lah nggak ada.
Pakai motor ada bau nggak? Kentutnya motor. Ada kan emisinya motor? Emisinya mobil? Ada. Asap, pasti bau. Walaupun pakai parfum senyong-nyong, tetap akan ada bau itu. Kata Sayyidina Umar, la yura alaihi atharus safar. Berarti dia udah mulai curiga nih. Dia curiga ini bukan manusia. Ya. Cuma Umar gak berani komentar. Bahkan, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun yang kenal dia. Di zaman dulu, orang kenal satu sama lain. Gak usah jauh-jauh. Bapak di zaman Bapak beda kecamatan masih kenal Pak ya? Ya, udah enggak? Wah Bapak orang baru berarti Pak. Saya yang orang tua berarti nih. Saya dulu beda kecamatan, 3 kecamatan saya masih kenal Pak. Kita masih ketemu, masih tawuran bareng. Ya, pas udah tobat-tobat dikit buat pesantren kilat. Jadi dulu saya alumni pesantren Pak, pesantren kilat. Sama kayak antum semua ya. Gak ada yang kenal. Umar kenal sama hampir semua orang di pelosok Madinah. Ini orang nih suku ini nih, bajunya ini. Ini orang begini orangnya, mukanya kelihatan. Umar ini gampang hafal wajah orang. Dan Umar mengatakan, kami tidak satupun kenal siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia pertemukan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada kaffaihi ala fakhidayhi. Lalu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Ya. Ada beberapa rawi mengatakan di atas paha Nabi dan itu syaz, tidak benar. Yang sahih di atas pahanya sendiri. Ya, duduk kebayang ya, kayak kita duduk antara 2 sujud. Wa qala ya Muhammad. Tambah kaget lagi. Kok manggilnya ya Muhammad? Bukan ya Rasulullah. Wah, siapa ini ya? Jangan-jangan Mas Bril nih ya. Akhbirni anil Islam, kabarkan aku mengenai apa itu al-Islam. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Inilah sejarah munculnya pelajaran rukun Islam 5. Ya, ini sejarahnya. Tapi ada perbedaan susunan aja ya. Habis sholat, kalau di sini zakat. Kalau kita habis sholat, puasa, itu tidak masalah. Syahadat, sholat, bayar zakat, puasa, haji jika sanggup. Ilaihi sabila, untuk jalan ke sana. Sekarang ditutup nggak? Berarti kita nggak wajib haji. Ada yang seharusnya berangkat 2 tahun lalu. Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan. Nggak usah disesali. Nggak usah juga ngomong yang tahun 2019. Wah syukur ya gua 2019 bisa berangkat. Terus dia syukurin orang yang nggak berangkat. Jadi kadang-kadang itu bersyukur itu bikin orang nyesek. Bener gak? Wah, aku bersyukur banget ya, kenapa? Allah tuh sayang sama gua. 2019 masih bisa haji umroh. Yang belum, urus-urus dada. Saya masih, teman-teman masih ingat di Risalah Al-Qushairiyah, ada seorang imam, Syarif Sakti. Ya, masih ingat? Semua toko kebakar. Jadi dia ternyata punya toko. Kecuali toko dia. Apa kata dia? Alhamdulillah, tokoku tidak terbakar. Bagus kan? Bagus gak? Bener? Gak punya perasaan kalian. Di saat semua toko terbakar, terus antum bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah tokoku tidak terbakar. Toko yang lain terbakar. Berarti bersyukur di samping penderitaan orang lain. Bukan di atas, di samping. Benar. Orang semuanya kena corona, gua enggak. Kenapa? Zikir maksurat. Lah enggak ada kaitannya. Kena ya kena. Dulu kan ustadz-ustadz ngomong, yang kena corona cuma orang munafik. Lah dia besoknya kena. Selamat Anda menjadi. Welcome to the club. Wah, Bapak ini muda bener nih. Tahu istilahnya Bang Dodo. Baik. Jadi nggak usah menyesal, ya, nggak usah kemudian antum merasa Islamku belum sempurna. Enggak, itu sudah sempurna. Allah di sini, Allah di Mekah sama nggak?
Beneran. Terus kenapa sedih gak berangkat umrah? Kan kalamnya in istata'ta ilaihi sabila. Jika memang engkau memungkinkan sanggup ke sana. Sekarang ada yang berani terbang ke sana? Gak bisa kan, gak dapat izin. Ini negara sudah beda dengan negara dulu. Dulu antum berangkat gak pakai visa, gak pakai paspor. Tapi di tengah jalan ada perompak, ada perampok, ada qat'ut thariq. Sekarang gak ada, cukup visa, paspor. Paling-paling di atas kena sambar, meledak, itu aja paling resikonya. Ya, nauzubillah min dzalik. Apa kata beliau? Kata yang nanya, sadaqta. Tambah bingung lagi. Anda benar, hai Muhammad. Kenapa tambah bingung? Udah nanya, mengiyakan. Di situ Omar mengatakan, ini orang bukan lagi belajar, tapi dia lagi ngajarin kita yang ada. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, dia nanya tapi bilang iya. Dia nanya tapi mengiyakan. Berarti orang ini sebenarnya bukan lagi belajar, ya. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Akhbirni, khabarkan. Jadi dari bahasa Arab, ya. Jadi kata kabar itu dari bahasa Arab, bukan dari bahasa kampung antum, itu bukan. Ya. Kita ini ngutang sama orang Arab udah banyak banget. Nyebut hari Senin, Isnin. Senin, pasar Senen, ya kan? Senayan itu juga. Di kampung saya, Senayan, Senin sama. Senin itu Sanoyan, sama. Itu kita ngutang sama orang Arab. Terus antum rasis sama orang Arab, nggak boleh. Ya. Kita nggak seneng sama person yang mungkin wajahnya Arabik, ISIS maksudnya. Antum nggak usah benci sama Arabnya. Kan Nabi kita orang Arab, Quran kita bahasa Arab, sholat kita bahasa Arab. Ya. Imam Mahdi nanti kan balik lagi ke Mekah, bahasa Arab juga nanti. Sekarang saya nggak tahu deh, ya. Taib. Dijawablah oleh beliau, iman itu, iman artinya apa iman? Ini kalau bisa ditulis nih enak. Iman itu tasdiq bil qalb. Ingat, iman itu mempercayai di kalbu. Itu iman. Berarti iman urusan apa? Percaya di mana? Di kolbu. Coba perhatikan 6. Di situ nggak ada partai politik, nggak ada coblosan. Coba perhatikan. Ini Nabi yang ngomong. Biar nyambung hadis Nabi kepada antum. Maka malam ini antum menerima hadis ini dari saya, berarti sanad ilmunya sudah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata guru kami dulu, ya, murid-murid Syekh Yasin? Kafa li talibil ilmi, ya. Cukuplah bagi seorang penuntut ilmu ayyakuna ismuhu tahta ismin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya cukup ketika seorang murid namanya ada di bawah nama nabi. Nabi, murid. Kita walaupun di akhir zaman ini lumayan, ya, lumayan. Nanti saya sebutkan sanadnya. Kalau lagi moodnya datang, kita bacain sanadnya. Ini moodnya belum datang. Panjang soalnya. Percaya kepada Allah. Berarti di kolbu nggak? Yang kedua, percaya kepada malaikat. Di kolbu juga. Percaya pada kitab-kitab. Di kolbu juga. Percaya kepada rasul-rasul. Rasul semuanya 313. Nabi semuanya 124.000. Catat. Nabi semuanya 313, Rasul semuanya salasumya wa salasata asyar, ya, 313. Rasul 313, Nabi 124.000. Ini ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kita cerita rahasianya apa. Yang dimasyhurkan di Quran 25. Ini ada rahasianya juga. Maka pewaris mutlak Nabi setiap masa sampai akhir zaman, jumlah yang dimasyhurkan oleh Allah disebut wali al-ghaus juga cuma 25. Dari 25 ada yang disebut ulul azmi. Betul? Benar ya? Maka nanti juga akan ada
4 wali yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. 4 wali-wali besar. Keilmuannya mencakup ilmu ulama-ulama terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu. Tapi mereka beda-beda tugas. Yang 4 ini. Itu yang membackup nanti Al-Imam Al-Mahdi. Tapi entah dia yang membackup Imam Al-Mahdi, entah Al-Mahdi yang backup dia. Sepertinya yang kedua yang benar ya. Taib. Percaya kepada hari akhir. Hari akhir, tanda-tandanya, ini sekarang nih. Maka hemat saya, semoga benar. Corona adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda asyratis sa'ah. Kan ada 3 tanda. Tanda kecil, tanda menengah, tanda besar. Dan corona, hemat saya, wallahu alam bisawab, adalah awal dari tanda itu. Inilah awal kemunculan Dajjal. Kan nggak mungkin dia nongol duluan, dia kan 40 hari doang. Corona udah berapa hari nih? Udah 2 tahun, udah mau muncul lagi yang kedua. Maka sebelum dia masuk ke negeri ini, kita ngaji dulu banyak-banyak. Ntar kita ngumpet lagi di rumah, main zoom-zoom lagi kita ya. Nanti tetap ngaji, Sahih Muslim, tenang aja antum, yang penting pegang tuh. Ya, yang antum benci itu loh, buatan Cina. Ya, atau yang buatan yang antum benci juga buatan Yahudi, Amerika, Apple. Ya, benci tapi beli. Ya. Main-main namanya. Bisnis ya bisnis aja, muamalat, jangan dibawa ke bab iman. Ya, saya ngajak kita, mari kita pakai akal yang sahih, dalil yang kuat. Dan yang terakhir, takdir baik dan takdir apakah dia baik ataupun buruk. Ini kalimat aslinya an tu'mina bil qadari. Engkau percaya kepada kadar. Kadar itu artinya ukuran. Ketentuan. Kadar. Ini air kadarnya segini. Maka takdir kita nggak akan lebih dari itu. Masalahnya, rezeki antum kan takdirnya segini. Antum nuangnya dikit. Udah dituang banyak-banyak, diminumnya cuma 1 teguk. Itulah nasib orang yang nabung banyak-banyak, tapi pelit sama dirinya sendiri. Kalau udah punya duit banyak, ya nikmati. Dan salah satu nikmat itu berbagi. Berbagi sama orang. Rasakan kebahagiaannya. Pengen bahagia nggak? Bahagiakan orang lain. Jangan cuma numpuk-numpuk doang. Ini Bintaro ini tempat orang numpuk-numpuk rumah. Rumah gede-gede kosong. Di luar sana banyak orang nggak punya rumah. Jual tuh rumah bagi-bagi. Mumpung masih ada orang susah. Nanti kalau akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi keluar. 9 tahun, rasanya ribuan tahun. Karena 1 hari seperti setahun. Sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari seperti itu, tahun. Sabar-sabar 40 hari itu. Jangan bergeming sedikit pun. Hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah. Dan pewarisnya Al-Imam Al-Mahdi. Nanti menikmati waktu 9 tahun. Seperti ribuan tahun. Saya nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi di hadisnya tis'a sanawat, tis'a sinin. Nanti kata Nabi SAW, orang baru bangun, itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu terjadi, antum bagi-bagi duitnya. Ini duit udah mulai gak berharga loh. Jangan numpuk-numpuk lagi. Ya, bukan nyuruh antum foya-foya bagi-bagi. Enggak, donasi. Langsung kasih ke orangnya, ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Ya, hati-hati nih ya. Ini banyak kemarin muncul ternyata untuk pembiayaan hal-hal yang terorisme. Orang Indonesia ini kan baik-baik, benar nggak? Terkenal sampai ke Palestina. Sampai ke Palestina terkenal. Orang Indonesia yang tidak kaya secara duit, itu mereka dapat bantuan setiap tahun. Dimanfaatkan Pak. Orang kita ini kan husnuzonnya tinggi. Benar ya? Benar tinggi. Tapi konyolnya tinggi juga. Antum coba lihat. Dari 6 ini, adakah di situ partai politik?
Adakah di situ pilihan politik? Jadi nanti kalau antum 2024 nih beda sama aneh, itu yang salah kira-kira siapa? Gak ada yang salah. Kan gak ada di kitab. Pemilihan seperti terjadi tahun-tahun belakangan ini, itu sistem baru. Saya mau tanya sama antum, demokrasi itu agama atau sistem muamalat berpolitik? Kalau itu sebuah agama, maka kita kafir semua. Tapi adakah ulama yang mengatakan demokrasi itu agama? Ada nggak? Ulama PA ada. Kalau demokrasi dia bilang produk Yunani, kufur, monarki, itu sampai sekarang di Saudi kenapa ente nggak kafirkan? Monarki itu monarki. Mamlakah, kerajaan, sampai sekarang Saudi masih enggak? Yordan masih, Inggris masih, Belanda masih, itu Eropa jualan demokrasi, mereka masih pakai kerajaan. Maka kita main demokrasi buat Allah sendiri. Dulu Soekarno buat demokrasi terpimpin, Soeharto buat demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi apa nih? Gado-gado. Demokrasi gak jelas. Jadi demokrasi itu beda daerah, beda ini. Jerman itu demokrasi, tapi itu negara munculnya Protestan. Maka di situ sinis beragama masih ada walaupun demokrasi. Amerika, antum kira Amerika itu sangat toleran? Ya salah. Jangankan kita beda agama, beda kulit aja mereka. Ya, terus mereka jualan demokrasi sama kita. Ngaca ente, ya. Ngaca dulu kalian mau jualan demokrasi, mau jual equal, persamaan. Di Indonesia orang sudah biasa berbeda, hidup bersama. Indonesia beda pulau, suku udah beda-beda. Jarang kan tawuran kita? Jarang kan? Jarang, alhamdulillah. Mau tawuran? Alhamdulillah kita Allah berikan kelapangan dada. Diberikan kelembutan dalam kalbu kita semua. Ini nikmat besar. Serasis-rasis kita, paling rasisnya gitu doang. Ya, orang Jawa dengan Jawinya, ya. Orang Medan, Batak dengan Bataknya, Aceh dengan Aceh, gitu-gitu aja. Nggak ada yang sampai merasa dirinya paling mulia di dunia, nggak ada. Ya, kecuali yang sudah nggak waras, ya. Jadi gimana? Beda politik, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Kemanapun saya pergi, saya mengkampanyekan ini. Karena saya tidak berpartai, saya mengkampanyekan kedamaian antar partai. Ya, mau antum? Coba diingat-ingat, beda politik bukan beda iman. Beda politik bukan beda Islam. Beda coblosan bukan berarti beda agama. Ya, jadi nanti kalau kejadian lagi, tolong yang waras, ya. Tolong yang waras. Sembari kita menjaga kewarasan itu, kita baca lagi hadis berikut. Di ujung ini yang clue yang terpenting. Engkau percaya kepada kadar takdir, baikkah dia ataupun buruk, ya. Ini riwayat pertama. Kita bisa buka riwayat kedua dulu, ya. Kita loncat. Di riwayat kedua, diriwayatkan dari Abu Hurairah, hanya disebutkan engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, bertemu dengan Allah, Rasul, dan hari akhir. Tidak disebutkan kata takdir. Di riwayat yang ketiga disebutkan, tapi kata baik buruknya tidak disebutkan. Wa tu'mina bil qadari kullih. Kamu percaya kepada hari akhir, lalu engkau percaya kepada takdir semuanya. Berarti kata baik buruk, kata semuanya bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz Nabi cuma an tu'mina bil qadar. Kamu percaya kepada takdir. Ini hemat saya ketika baca hadis ini. Ini berdasarkan
perbandingan riwayat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tuh hebatnya Abu Hurairah, bisa memberikan perbandingan riwayat antara Umar ke anaknya dan Nabi kepada sahabat yang lain. Karena sahibul kisahnya banyak. Yang menyaksikan waktu itu tidak hanya seorang Umar, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka menurut saya takdir itu aslinya netral. Teman-teman, takdir itu asalnya tidak disebut baik, tidak disebut buruk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, dianggap berasal dari Allah, pasti semuanya baik. Kapan dia disebut baik, kapan dia disebut buruk? Kapan? Contoh, ada yang dokter nggak? Atau yang jualan obat? Oh, ada anaknya jualan obat tuh, Pak Hadat tuh, temannya Ustaz Arifin, Allah yarham. Itu anaknya jualan obat. Itu kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, itu takdir buruk bagi anaknya itu. Atau takdir baik? Takdir buruk atau takdir baik? Cuma kalau dia yang sakit, takdir buruk. Kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, dia sebut takdir apa? Baik. Tapi kalau dia yang sakit, berarti kata baik buruk dari siapa? Tukang pijit patah, urut patah. Kalau nggak ada orang yang patah, bagi dia takdir buruk nggak? Gimana? Benar, itu buruk bagi dia. Nggak ada orang terapi sama dia. Nah, sekarang yang sekarang antum anggap dokter. Kalau nggak ada orang sakit di dunia ini, dokter kesepian job nggak? Benar. Baik menurut dokter, tidak baik menurut yang sakit. Maka kata baik dan buruk bukanlah dari Allah. Baik buruk itu persepsi. Dari Allah turunnya semuanya baik, semuanya netral. Nggak ada, buruknya nggak ada. Kita yang menilainya baik ataupun buruk. Tetangga kita beli rumah, tetangga kita beli mobil. Baik nggak tuh menurut dia? Tapi parkirnya kadang depan rumah antum. Jadi buruk ya? Udah nggak bilang-bilang beli, parkir lagi depan rumah kita, ya nggak? Sesekali minjemin kek? Atau kasih ya?